Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Ngeri kali nih, Kak. Aduh, serem banget sih. Kasian banget ya, kirain mau kerja apa gitu. Iya, diiming-imingin duit sama mak comblang palsu. Semuanya bermula ketika Ani, Ita, dan Ina berkenalan dengan seorang pria. Sebut saja Somad namanya. Malah baru lagi tahun 2020 loh. Iya. Masih ada aja ya zaman sekarang kayak gini. Weh, kamu nonton apa? Mencurigakan sekali nih. Ih Kak, serem banget loh Iya, Kak ini Kak. Kak. Nih coba deh Kakak lihat deh Kak. Apa nih? Kamu lihat ini. Film kartun kan? Bukan, Kak. Tuh. Ih, para gadis korban perdagangan manusia. Ih, terhadap barang lain yang belum dagangkan kan sampai dagang manusia ini. Ketiganya, yaitu bekerja di luar kota Palembang. Itu loh, cantik-cantik tapi. Tentu saja, Ani Tidak Ita, begitu dan juga. Ina tertarik. Serem banget kan, Kak ya? Iya, memang sih. Zaman udah maju, Indonesia juga sudah maju tapi barang-barang begini masih banyak. Aduh parah banget kan Kak. Ini kasihan banget deh. Aku yakin mereka tuh sebenarnya pengen mencari masa depan yang lebih baik. Iya. Nggak mungkin kan mereka dengan menawarkan dirinya begitu saja mau dijual. Pasti kan mereka ngiranya Ikan kali ya? bakal Jual dikasih. ikan! Iya. Aduh makanya Kak. Gak tega loh aku kalau nonton-nonton kayak gini Iya. Kak. Tapi emangnya masih trending, Kak, kayak gini-gini? Bukan trending ya, sebenarnya kita punya negara tuh punya banyak undang-undang yang sudah untuk melindungi perempuan dan lain-lain, apalagi kalau ngomong tentang human trafficking. Tapi masalahnya yang pelaku penjual dan pedagang ini, mereka juga tuh modusnya makin banyak. Oh iya? Makin banyak banget. Dan semakin cerdas, contoh macam misalnya tuh banyak sekali yang nongol itu karena diiming-imingi kayak udah nggak usah bayar visa lain-lain biar semuanya saya yang bayar gitu, kalian cuma tinggal datang terus nanti saya urus terus berangkat. Padahal kan kita tahu kalau yang suka keluar negeri gitu bolak-balik kan visanya harus dibayar kan. Iya. Terus kan tiket pesawat ke sana juga pasti bukan cuma 1-2 juta kan. Iya. Nah mereka tuh diiming-imingi kayak begitu, terus diiming-imingi lagi tentang macam misalnya tuh nanti gajinya tuh berapa dolar, dikalikan, dirupiahkan, pasti banyak. Dan kebanyakan korban kayak gini kan dari perempuan yang menengah ke bawah atau yang kelas bawah misalnya, yang memang ekonominya sedang bermasalah. Gitu sih. Wah terus gimana dong Kak? Ada nggak ya sosialisasi atau edukasi yang harus diberikan sama orang-orang? Jadi mereka tuh aware gitu tentang perdagangan manusia ini. Sebenarnya ya di Indonesia ini tuh kita udah punya banyak NGO asing yang juga membantu pemerintahan untuk isu-isu terkait hal tersebut. Dan juga banyak juga sosialisasi. Tapi kembali lagi, semua itu tidak cukup atau belum cukup mengcover seluruh rakyatnya kita. Jadi mau tidak mau ini sebenarnya PR bersama, bukan cuma pemerintah tapi kita juga untuk menginformasikan, memberikan awareness, meningkatkan awareness masyarakat bahwa ini tuh masalah kita dan ini tuh masih terjadi. Gitu. Wah, Kak, beberapa waktu lalu tuh temen aku beneran nanya ke aku, sempat nanya tentang dia tuh ditawari pekerjaan pas dia lagi memang cari pekerjaan nih, dan dia ditawarin untuk bisa pergi ke luar negeri, ke Singapura kalau nggak salah, dan gajinya tuh sekitar 20 juta. Terus aku bilang kan, sepertinya sih nggak idealistik gitu kan, nggak logis. Aku aja nyari kerja susah gitu, di sini di Indonesia nyari kerja susah. Kok dengan semudah itu dia bisa dapat tawaran kerja dengan gaji puluhan juta, diterbangin ke Singapura, dikasih segala macam kebutuhannya, padahal dia juga nggak punya pengalaman apapun. Logis gak sih Kak? Itu sebenarnya nggak logis banget ya. Maksudnya kan tadi aku udah cerita kan, kita aja kalau mau keluar negeri
visa. Iya. Terus belum lagi kita punya tiket toh, terus makan dan lain-lain. Bayangkan kalau ada orang tiba-tiba nongol gitu di depan kamu terus bilang semuanya gratis. Agak scary kan? Iya, benar. Itu artinya penuh dengan modus-modus omong kosong tipu di dunia tipu-tipu. Iya. Jadi kalau macam misalnya nih ada hal-hal seperti demikian, aku jamin itu bukanlah hal yang benar. Karena kembali lagi ya, kan ada quotes yang bilang tidak ada makan siang yang gratis. Iya. Artinya tidak ada yang gratis di dunia ini. Even though kalau kamu dikasih semuanya gratis ya, pasti nanti ada satu saat mereka akan minta nuntut balik untuk kamu bayar atau apapun. Bahaya banget ya, Kak ya? Iya. Benar. Dan kalau kita ngomong UMR Indonesia ya, kan nggak mungkin tuh sampai 20 juta kecuali kalau posisinya program officer atau misalnya province director misalnya, nah itu bisa tuh dapat gaji sampai setinggi itu. Mesti Tapi punya kalau pengalaman. baru masuk, nggak ada sertifikasi macam dia udah pernah buat ina inu, terus tiba-tiba dikasih 20 juta, tanda jebakan Batman. Iya, benar. Tapi Kak, kita kan punya sepupu yang lebih muda dari kita nih Kak. Nah, kita cara ngomong ke dia tentang ini gimana Kak, biar dia nggak masuk ke daerah situ gitu Kak? Ini hal yang menarik sebenarnya. Kalau kita ngomong tentang keuangan atau kita ngomong tentang isu ekonomi ya, banyak itu hasrat seorang anak itu sebenarnya basicnya adalah dia tuh pengen ngebahagiain keluarganya. Iya. Anak muda, kalau kita ngomong anak muda sekarang, pengen yang instan banget. Karena apa? Pengen bisa beli ini, bisa beli itu, segala macam. Padahal kita tahu tidak ada yang instan. Bahkan seorang CEO pun dulunya mulai dari zero kan. Untuk bisa jadi dia yang sekarang. Semuanya tuh butuh proses gitu. Jadi kalau macam misalnya nih, ada yang tiba-tiba nongol, terus bilang, iya kamu datang ini. Lihat aja nanti 3 minggu kemudian, 3 bulan kemudian, gimana kabarnya? Kalau tidak dibalas dengan air mata, dibalas dengan doa. Seperti itu. Itu sih. Dan menurut aku ya sebenarnya kadang tuh kita juga sebagai anak-anak terang gitu, kita anak-anak Kristen dalam dunia kita ya, pasti tuh nanti kita akan ketemu dengan korban dari human trafficking juga loh. Iya. Kita pasti akan ketemu. Atau mungkin kita juga harus jadi orang yang bisa bertindak kalau melihat hal tersebut dalam lingkungannya kita. Nah, ini nih. Sebenarnya ada 3 poin sebenarnya yang bisa teman-teman gunakan sebagai guideline ketika teman-teman juga menghadapi situasi seperti begitu. Yang pertama itu mendoakan. Yang kedua, kita tuh bertindak. Bisa baca kan? Bisa, Kak. Mantap, gas! Yang ketiga, kita tuh melaporkan. Melaporkan ya Kak? Iya, jadi yang pertama tuh mendoakan. Selain kita mendoakan, ini juga hal yang bagus karena kita juga belajar untuk melihat nih apakah ada tanda-tanda kekerasan fisik di tubuhnya mereka. Ya. Kan biasanya kekerasan ini dia mungkin tidak langsung merah lebam semua. Tapi 2-3 hari kemudian, 4 hari kemudian baru nanti melihat intensitasnya. Nah itu juga kita sambil memperhatikan. Jadi kalau saya bilang kita juga anak-anak terang ini, kita anak-anak Kristen juga kita harus belajar tentang bagaimana kita mengkonseling atau kita menghadapi hal-hal seperti itu. Tapi itu dia, jangan hanya sampai di mendoakan. Kita juga harus bertindak. Bertindak ini misalnya kita melihat lagi yang tadi Kak Jen udah bilang. Apakah ada tanda-tanda kekerasan fisik? Iya. Kan kebanyakan kalau orang udah nyaman sama kita, mereka pasti akan nyeritain hal-hal yang lebih daripada itu. Kayak misalnya, aku tuh kemarin disiram air atau apa. Nah, itu tuh nanti mereka akan ceritain. Nah, kita jangan cuma, iya. Nanti dia mati, betul. Iya. Kan capek, rempong nanti Jadi kan. harus gimana, Kak? Jadi, kita langsung lanjut yang ketiga, melaporkan. Laporinnya tuh kemana nih, Kak? Laporkan. Nah, kalau ini ya, kalau ngomong tentang melaporkan, itu tuh ada lembaga-lembaga NGO atau lembaga-lembaga di masyarakat di mana kita bisa melaporkan tentang human trafficking atau kita bisa laporkan juga ke polisi. Nah, kalau teman-teman merasa, aduh, Kak, kayaknya terlalu ekstrim banget ya, minta bantuan, kita punya teman-teman atau kakak-kakak rohani untuk juga membantu kita bersama. Jadi bukan kita aja nih sendiri yang bertindak. Karena sekali lagi ya, kalau kita cuma hanya mendoakan, Iya. it doesn't change anything. Kalau kita sampai bertindak,
itu bagus. Tapi kalau kita sampai melaporkan, berarti kita membantu untuk menciptakan lingkungan yang baik. Bayangin loh, kalau ada human trafficking di dalam kompleksmu. Atau di samping rumahmu. Iya benar. Kan itu juga merugikan kita. Iya. Gitu. Tapi kalau kita pun ikut berperan dalam menciptakan lingkungan yang baik di mana ini tidak ada, saya yakin kok ke depan Indonesia kalau perkara human trafficking nggak akan berani, karena masyarakatnya juga berani untuk melaporkan dan bertindak agar lingkungannya itu tetap terjaga. Seperti itu. Kak, seandainya aku dikasih kesempatan nih untuk bertemu dengan orang yang pernah mengalami human trafficking, kata-kata apa sih Kak yang aku bisa berikan sama dia? Lebih mungkin be present ya kalau aku bilang. Karena kebanyakan kita tuh waktu kita ketemu dengan orang seperti itu atau kita ketemu dengan korban, kebanyakan kita cuma kasihan ya. Iya ya. Tidak, tapi kita harus be present. Kita juga harus ikut merasakan ternyata dia tuh seperti begini, backgroundnya dia tuh seperti begini, keluarganya tuh seperti begini. Jadi dia pun nanti akan merasakan nih, oh Elsa nih bukan cuma ngasal-ngasal mau tahu hidup saya tuh kayak gimana. Niko tuh bukan cuma kepo-kepoin aja. Tapi Elsa sama Niko be present, ada di situ bersama-sama dengan dia dan membantu. Mungkin membantunya tidak langsung satu hari itu langsung langsung polisi angkat tangan gitu, tidak. Yeah. Tapi pelan-pelan. Karena kalau kita ngomong human trafficking tentang hal seperti begini ya, itu tuh termasuk kejahatan sistematis. Jadi memang kita pun juga harus nih jangan cuma bergerak sendiri, tapi juga minta bantuan orang-orang sekeliling kita agar hal kayak begini bisa dihandle. Gitu. Yeah. Kak, kalau kita nemu orang yang mungkin ada di dalam human trafficking tadi itu Kak, tapi dia nggak berani terbuka karena dia takut disiksa sama bosnya tuh Kak. Iya, Kita ngerti. harus ngapain? Itulah kenapa kita juga harus bertindak atas nama dia. Bertindak atas nama dia maksudnya adalah karena dia tidak berani, kita yang tahu harus melakukan tindakan-tindakan antisipatif di luarnya dia gitu. Karena kalau kita kasih tahu, orang insecure akan makin insecure. Iya, Gitu. Iya. Dan otomatis kan dia kalau gugup pasti bosnya ketahuan. Apa yang kamu simpan dari aku? Jadi mendingan kita juga harus bertindak juga secara sistematis juga dalam hal ini. Ini bukan hal yang sepele sih menurutku. Itu. Dia gampang keluar nggak sih Kak? Maksudnya dia bisa kabur gitu aja nggak sih Kak? Masalahnya adalah kebanyakan pelaku dari human trafficking ini, mereka itu paling besar menggunakan intimidasi. Intimidasi. Kamu kalau keluar aku bunuh ya. Kamu kalau keluar, keluargamu akan ku matiin semuanya. Nah, lu bayangin, lu ini baru masuk dibikin gitu, dan kau tidak dikasih akses berkomunikasi dengan keluargamu atau orang di luar, ya otomatis merasa kerdil. Iya. Otomatis merasa tidak berdaya. Nah, ketidakberdayaan ini yang selalu digunain nih sama pelaku-pelaku dari human trafficking ini untuk mengintimidasi. Makanya kita selalu dengar dan banyak sekali ketahui dan mendapatkan nih berita kalau pelaku human trafficking susah untuk keluar. Iya. Kebanyakan mereka keluar karena mereka meraju keluar dari orang yang di dalam lingkungan yang toksik itu. Gitu. Kebanyakan mereka keluar tuh caranya gimana Kak? Dari curhat sederhana aja. Curhat sederhana? Curhat sederhana kayak ngomong menangis terus akhirnya temannya itu melaporkan keluar. Oh. Itu. Seperti itu. Jadi sebenarnya cara dia keluar adalah si yang bosnya itu ditangkap gitu? Jangan langsung bosnya. Oh, nggak langsung bosnya. Langsung melaporkan dari lembaga-lembaga yang di dalam lingkungan itu dulu. Kalau tiba-tiba kau bikin begitu, ku jamin besok kau ditindas. Iya sih benar. Mungkin bisa minta bantuan sosial media kali ya Kak kalau zaman sekarang. Sosial media bisa. Tapi kan itu ditutup Kak. Cuma itu minta bantuan sosial media tuh kalau kita di luar yang udah dikasih tahu ya, bukan yang korban. Tapi menurut aku mungkin lebih sistematis kalau langsung melaporkan ke pihak terkait yang mempunyai otoritas. Karena sosial media mungkin cuma bikin FYP. Kalau FYP-nya yang dilihat bosnya gimana? Bener. Ngeri kan? Aduh, bahaya juga. Aduh, serem banget sih ya Kak. Itu dia, serem banget makanya. Dan kalau untuk saya dalam situasi kayak begini, ya itulah kita punya peran sebagai anak muda. Kita harus itu mendoakan, bertindak, melaporkan. Jangan cuma sampai hanya sebatas mendoakan, menguatkan. Itu omong kosong. Nah Kak, kalau ini kan tadi karena bekerja ya Kak di human traffickingnya. Tapi kalau misalnya nih Kak di lingkup keluarga, misalnya ada orang yang memang secara nggak langsung
dijual belikan oleh keluarga karena untuk menjaga hartanya kah. Jadi dia harus menikah dengan orang yang nggak dia cintai dan terjeblos akhirnya ke dalam pernikahan seumur hidup yang mungkin memang bukan sesuai rancangan Tuhan. Itu kan termasuk human trafficking nggak sih, Kak? Nah, itu pernikahan paksa itu sebenarnya pernikahan di mana salah satu atau salah dua pihak, kedua belah pihak atau salah satu pihak itu tanpa persetujuannya mereka. Jadi ada satu pihak tidak setuju. Seringkali itu karena diancam itu tadi, entah untuk melanjutkan harta turunan, atau misalnya ada saham dan lain-lain, atau ada perjanjian hitam di atas putih dan lain-lain. Nah, sebenarnya apakah pernikahan kayak begini harus seperti apa? Simple sih, kalau saya sih ngelihat bahwa Tuhan itu hadir di setiap musim kehidupan kita kan. Banyak sekali orang yang awalnya dipaksa menikah, tapi sebenarnya Tuhan tuh juga hadir dalam pernikahan mereka gitu. Dan Tuhan pun hadir di setiap musim-musim kehidupan mereka. Banyak yang dimulai karena terpaksa, tapi karena Tuhan menyertai, akhirnya mereka tuh bisa berjalan dengan baik. Kuncinya adalah mau melibatkan Tuhan apa tidak dalam hal tersebut. Itu. Gimana cara kita nyampein ke merekanya, Kak? Kalau untuk menyampaikan kita mungkin tidak bisa langsung kayak, yo kamu harus gini, tidak. Tapi mungkin lebih kepada sebagai seorang teman, sahabat, kita bisa ada di situ memberikan pengertian ketika mereka bertanya. Atau hal-hal sederhana kayak, gimana kabarnya hari ini? Ya. Ada yang bisa aku bantu nggak? Keluarga aman? Nah, hal-hal sederhana gini sebenarnya yang membuka pintu kita juga untuk hadir di dalam. Berarti, Kak, orang-orang yang ngalamin trafficking itu tadi nggak ngalamin kebaikan Tuhan dong? Sepertinya tidak tepat kalau dibilang mereka tuh tidak mengalami kebaikan Tuhan. Karena Tuhan itu hadir di setiap musim hidup kita. Artinya adalah ada selalu kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kenapa sampai bisa terjadi human trafficking? Kembali lagi, tergiur. Karena pengen cepat. Karena insting atau naluri seorang anak adalah pengen membahagiakan orang tua. Benar? Benar. Apa yang kita lakukan kan kadang, aduh aku tuh pengen banget ngebahagiain orang tua aku gitu kan. Nah, mereka itu kebanyakan pengen cepat prosesnya. Tidak mau mulai dari bawah, mau instan. Makanya ketika diiming-imingi 20 juta, 30 juta, 50 juta, langsung kelelep gitu. Langsung kemakan. Itu yang ngebuat akhirnya masih banyak kita dapat orang-orang jatuh di dalam human trafficking hanya karena bualan dan juga janji-janji palsu. Nah, itu. Berarti sebenarnya Tuhan masih baik di dalam hidup mereka berarti ya, Kak? Yes, Tuhan masih baik. Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan. Jadi kalau dibilang tidak mengalami kebaikan Tuhan, of course not. Kita semua selalu merasakan. Hanya kadang kita terlalu fokus dengan masalah dan sampai tidak melihat hal tersebut. Gimana? Aman? Aman? Paham banget, Kak. Paham kan? Kita bungkus kan? Thank you, Kak. Bungkus. Sip. Nah, sahabat, kita sudah belajar hari ini pengetahuan mengenai perdagangan wanita. Dan di dalamnya juga termasuk perdagangan seks dan jenis-jenis lainnya yang penting untuk menjadi pengetahuan buat kita. Bukan hanya sebagai informasi nih, tapi sebagai bekal untuk kita untuk bisa lebih relevan dan melayani sesama kita. Sebenarnya ada begitu banyak hal yang bisa dibahas lagi loh. Nah, teman-teman tentu bisa belajar lebih banyak nih bersama kami semua dengan menghubungi nomor WA yang tertera di layar. Dan kami senang sekali nih untuk berdiskusi lebih dalam dengan sahabat. Juga khusus bagi sahabat yang bergabung dalam komunitas dan mengisi form melalui link dan QR Code yang tertera di layar nih, sahabat berkesempatan nih untuk dapat Alkitab Raihlah Hidup. Secara apa? Gratis. Dan juga nih jangan lupa untuk download aplikasi Reach for Life Indonesia secara gratis di iOS dan juga Android untuk membantu saudara belajar firman dan lebih dalam komunitas sahabat. Bahkan Alkitab ini itu dilengkapi dengan berbagai modul dan bahan pembahasan yang bisa membantu setiap pemimpin dan anggota kelompok menjadi mentor yang lebih baik. Jadi, kamu nggak perlu tuh bingung lagi kalau misalnya nih dalam anggota komunitasmu ada yang melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Alkitab Raihlah Hidup ini itu bisa banget loh ngebantu kamu.
Sampai bertemu lagi ya di episode selanjutnya. Raihlah hidup, pilihan ada di tanganmu. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setiap program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.